Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang medical check up di Balai Kesehatan Penerbangan. Medical check up ini diperuntukkan untuk pramugari dan pramugara, tapi di video kali ini aku akan ngebahas untuk pramugari. Dan topik khususnya hari ini akan sangat menarik, yaitu tentang tes keperawanan dan buka pakaian pada saat medical check up. Bukan ngebahas tes sih, tapi lebih ke proses tesnya gitu ya. Ada banyak sekali yang bertanya ke aku, Kak Sheryl, kalau mau jadi pramugari tuh ada tes keperawanan gak sih? Jujur Kak, aku tuh sebenarnya masih perawan, tapi aku takut kalau dites, nggak tahu kenapa gitu. Dan banyak yang bertanya-tanya, emang tes perawan tuh kayak gimana sih? Sampai hari ini pun aku nggak tahu tes perawan itu seperti apa. Dan selama aku menjadi pramugari, aku belum ada dengar sih teman-teman aku atau junior aku atau senior aku yang tes keperawanan untuk jadi pramugari itu nggak ada. Dan ya secara logika emang gak ada hubungannya. Sedangkan pramugari itu ada kok yang sudah punya suami, ada kok yang sudah menikah atau pernah menikah sebelumnya. Toh ya otomatis mereka udah gak perawan kan ya. Dan ya gak apa-apa karena mereka udah statusnya punya suami atau sudah menikah gitu. Ya sejauh ini ya memang gak ada masalah sih kalau misalnya kalian pun gak perawan. Jadi jawabannya adalah pramugari yang gak ada tes keperawanan, oke? Topik yang kedua adalah buka pakaian pada saat medical check up. Ya, jawabannya adalah ada. Pasti kalian deg-degan kan? Hah, ada Kak medical check up buka pakaian? Ya, emang ada. Dan perlu kalian ketahui, sangat tidak fair kalau aku jawabnya sampai di situ aja, maka kalian akan salah persepsi. Banyak kan tuh yang salah dengar atau mendengarkan penjelasan yang tidak sampai habis, akhirnya ada kesalahpahaman ya di antara pencerita dan yang mendengarkannya. Oke, aku akan ceritakan secara lengkap, secara full, tapi kan harus dengarkan sampai habis supaya kita tidak terjadi kesalahpahaman. Aku akan lanjutkan topik aku yang tadi. Ya, selama medical check up tuh ada momen atau emang ada waktu dimana kita harus buka pakaian. Dan ya kita harus buka semuanya. Kalau aku itu buka di bagian atas, kalau nggak salah aku itu waktu itu medical check up aku yang pertama, pengecekan jantung atau apa gitu, aku lupa namanya apa, tapi yang pasti itu pakaian aku dibuka. Yang aku ingat aku masuk ke satu ruangan, ada satu ruangan gitu, terus di dalamnya ada sekat-sekat kain rumah sakit, kalian tahu kan? Jadi di dalam ruangan tuh ada banyak orang, maksudnya ada susternya, ada perawatnya, ada dokternya, semuanya di situ. Hari itu sih aku dapatnya dokter cewek, aku nggak tahu ada dokter cowoknya atau enggak, tapi kayaknya mereka pun mempersiapkannya dokter itu cewek. Soalnya teman-teman yang aku tanyain pun mereka semua dapat dokternya cewek di pengecekan ini ya. Pakaian atasku dibuka, baju terluar aku dibuka, sampai terdalam pun dibuka. Jadi aku saat itu nggak pakai apa-apa, tapi bagian bawah aku pakai celana, masih pakai celana dalam. Terus jadi setengah badan gitu. Bagian atas tuh telanjang dada ya kalau orang nyebutnya, atau ya telanjang dada ya. Terus di bagian atasnya itu aku tidak menggunakan apapun dan mereka memasangkan kayak kabel-kabel gitu. Kalian tahu gak sih kabel-kabel rumah sakit gitu ke bagian badan aku. Dan ya cuma gitu doang sih. Tapi jujur aku nggak deg-degan, nggak takut dan nggak malu karena mereka juga mentreatment aku dengan baik, dengan sopan, dengan ramah. Terus ruangannya itu kayak ya nggak, sangat tidak memungkinkan lah kalau kalian bisa diapa-apain gitu. Seandainya pun kalian diapa-apain silahkan teriak, karena ruangannya itu kecil dan ada banyak orang di sana, cuma disekat kain ya pasti orang bisa nolongin kalian. You know what I mean guys? Ya seperti itulah. Dan ya mereka, para dokter, para suster dan perawat itu sudah tahu ya etika ketika menangani pasiennya, ketika ya kita gitu yang lagi nggak pakai apa-apa ya mereka juga nggak memperhatikan kita yang gitu loh, ngerti nggak? Ya mereka hanya seperlunya aja ngelihat kita tuh pas pasangin kabelnya, dan ya seperti itulah. Aku nyaman banget sih, aku nggak ngerasa ada pelecehan seksual atau apa segala macam, nggak sama sekali. Aku nyaman banget, dan ya seperti yang aku bilang, mereka nge-treat aku dengan baik sehingga aku pun ya nyaman dan nggak keberatan. Untuk yang lainnya, pada saat ronsen bagian pundak apa bagian kepala aku lupa, pokoknya waktu itu ronsen pundak deh, di bagian punggung deh kayaknya, kalau nggak salah tuh untuk ngelihat tulang punggung belakang kita gitu miring atau apa segala macam ya. Nah itu kita buka pakaian, buka semua termasuk aksesoris dan sebagainya, tapi kita dikasihin kain. Kalian tau nggak sih pakaian rumah sakit yang cuma masukin badan gitu loh, dan dia nggak tertutup banget, biasanya di belakang itu bolong atau diikat gitu. Pakai celana dalam deng.
cuma nggak pakai bra, ya kayak gitulah. Terus apalagi nggak ada sih, nggak ada yang menegangkan yang atau kayak sampai ke pelecehan seksual tuh nggak ada. Tes keperawanan aku nggak dapet. Ya setahu aku juga emang nggak ngaruh mau perawan atau enggak, jadi pramugari kayaknya nggak ngaruh ya. Terus apa sih yang mereka cek selama medical check up? Oke, kalian kan sering nih ngasih pertanyaan yang sangat tidak masuk akal. Kayak banyak lah pokoknya aku nggak bisa sebutin contohnya, tapi lagi nggak kepikiran sekarang. Tapi contohnya gigi, Kak Sero kalau misalnya gigi aku berlubang, bisa nggak ya jadi pramugari? Semua hal di medical check up itu yang bisa diperbaiki itu mereka akan kasih kalian kesempatan. Kalau gigi berlubang tuh ada solusinya guys, silahkan ditambal. Kalau misalnya udah parah banget silahkan dicabut. Aku ada 2 gigi aku yang dicabut di bagian belakang sini, ada 2, kanan dan kiri. Itu aku udah nggak ada lagi, udah dicabut. Terus apalagi ya, kalau misalnya kalian itu apa sih namanya, kalau darah tinggi sih ada satu nama penyakit yang dia juga masih bisa disembuhkan gitu, beberapa penyakit lain yang bisa disembuhkan. Itu mereka akan kasih kalian waktu, misalnya hari ini kalian cek, terus kalian pulang dulu seminggu, akan disuruh datang lagi buat cek lagi. Ya seperti itulah, kalau ada kalian masalah yang bisa diperbaiki, mereka akan kasih kalian jangka waktu. Misalnya Mbak Sero, saya kasih kamu waktu 2 bulan ya, sembuhkan, terus kamu balik lagi cek lagi. Hasilnya dicek itu emang unfit, tapi kalian dikasih kesempatan untuk cek lagi. Biasanya gagal di medical check up itu yang penyakitnya fatal. Nggak cuma penyakit sih, salah satunya hamil. Ya kan pramugari masa iya sih terbangnya hamil, kasihan kan kandungannya itu. Terus apalagi ya, pramugari itu nggak boleh beberapa penyakit tertentu yang parah banget, itu pun penyakit dalam. Ya cuma rumah sakit lah yang tahu, dan kalian ya, mereka ya yang tahu untuk detail penyakitnya. Aku pun kurang tahu, tapi mereka pasti punya standar apa aja yang harus dites, dan nggak mungkin sih bisa nyogok di bagian kesehatan ya. Jadi gini guys, kalaupun bisa, itu konyol banget sih yang nyogok, yang konyol menurut aku gini. Kalau misalnya gagal di tes kesehatan, itu berarti penyakitnya udah fatal. Penyakit yang bisa bikin kalian gagal di tes kesehatan adalah penyakit yang tidak layak terbang. Penyakit yang kalau dibawa terbang itu sangat berbahaya atau berpotensi untuk menyakiti diri kalian sendiri. Terus kalau misalnya sekarang kalian unfit dan kalian punya satu penyakit yang kalian tahu itu nggak boleh dibawa terbang, terus kalian sogok buat bawa terbang, atau kalian maksa buat jadi pramugari, itu kan konyol ya. Berarti kalian sama dengan membunuh diri kalian secara perlahan. Tapi nggak ada. Setahu aku kalau di medical check up tidak ada yang sogok menyogok tuh, nggak ada. Terus apalagi ya, ya itu aja sampai di sini. Aku bingung mau ngomong apa karena aku nggak konsepin video ini. Aku yang lagi ada di kepala aku bahas aja. Terus kalau kalian lihat baju aku kok sama, make up aku sama, iya emang ini sama dengan video sebelumnya, cuma aku bikin videonya partnya aja yang berbeda supaya tidak tercampur dan tidak terlalu panjang. Oke, so semoga videonya bermanfaat. Bantu share, like, dan tag ke teman-teman kalian yang menurut kalian bermanfaat. Aku sayang banget sama kalian, teman-teman aku, subscriber aku. Kalian boleh komen di bawah semangat dari kalian, tag atau share dari kalian juga jadi semangat buat aku, dan itu pun gratis. Ya itu aja sih, sampai jumpa lagi guys, dadah. Maaf ya agak kecentilan, tapi nggak tahu, mood aku lagi baik banget, lagi bahagia. Dadah.